Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Filia Melisa dengan NIM 04211037 dari kelas Divisi C. Mata kuliah Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Dewi Rahmayani, SKKSN FI. Saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Pengertian tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, yaitu tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Adapun tujuan undang-undang ini yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan. Yang kedua, mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang keempat, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Adapun jenis-jenis tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan, tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, tenaga medis. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Kemudian yang kedua, tenaga psikologis klinis. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis adalah psikologi klinis. Kemudian yang ketiga, tenaga keperawatan. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan yaitu berbagai jenis perawat. Yang keempat, tenaga kebidanan. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan adalah bidan itu sendiri. Kemudian yang kelima, tenaga kefarmasian. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Yang keenam, tenaga kesehatan masyarakat. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiologi kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Yang ketujuh, tenaga kesehatan lingkungan. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, etnologi kesehatan, serta mikrobiologi kesehatan. Yang kedelapan, tenaga gizi. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietitian. Yang kesembilan, tenaga keterapian fisik. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis bicara, dan akupuntur. Yang ke-10, tenaga keteknisian medis. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknis kardiovaskular, teknis pelayanan darah, refraksionis, optisien atau optometris, kemudian teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis. Yang ke-11 ada tenaga teknis biomedika. Yang ke-12 tenaga kesehatan tradisional, dan yang terakhir tenaga kesehatan lain. Adapun hak dan kewajiban tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 57 sampai 58, yaitu tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berhak untuk yang pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Kemudian yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Kemudian yang ketiga, menerima imbalan jasa. Kemudian yang keempat, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Yang kelima, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Yang keenam, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Yang kedua, memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Yang keempat, membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.